Kehilangan itu, terus yang paling utama lagi saya kehilangan banyak teman pengusaha saya banyak teman pengusaha seangkatan ini saya ternyata pada bidang saya banyak yang tutup, malah permanen, malah perusahaan yang besar daripada saya yang sudah nasional itu tutup kantor segala macam-macam, PHK karyawan semua, hanya tinggal beberapa orang sales dan yang lainnya. Terus yaitu seperti kejadian-kejadian itu banyak sekali terjadi dalam minggu ini, tapi yang paling menjadikan adalah saya kehilangan seorang teman ya, dari daerah asal ya, yang tinggal ya kantornya dulu dekat sekali rumah saya gitu. Dan ternyata kemarin saya dengar kabar, mungkin Anda juga dengar ya, itu meninggal karena bunuh diri gitu. Bunuh diri, menembak diri di salah satu kantor di pemerintahan gitu, ketika ada urusan hukum gitu. Entah itu dia bunuh diri atau dibunuh, itu nggak ngerti, karena menyangkut kasusnya nyangkut orang besar. Tapi wallahualam bishawab ya, hanya Allah yang tahu. Tapi intinya kalau memang bunuh diri, saya sangat menyedihkan sekali. Karena apa? Kalau kebahagiaan itu hanya dinilai dari kayaannya seseorang, dia jauh lebih kaya dia daripada saya kalau dari harta itu. Mungkin harta dia mendekati 1 T mungkin, di atas 300 M mungkin, sampai 500-an. Karena apa? Karena tanahnya banyak, rumahnya juga sampai di daerah non aja punya beberapa aset, buku segala macam-macam, nggak terhitung. Malah di beberapa tempat dia punya ratusan hektar itu. Jadi luar biasa itu. Jadi ya nggak tahu ya calon, tapi seperti itu kenyataannya gitu. Tapi kalau seandainya kebahagiaan itu dinilai dari ketenaran, dia lebih tenar gitu. Karena kalau saya datang ke tempat dia itu sampai nggak bisa sempat gitu. Karena apa? Yang ngantrinya banyak kayak ke dokter gitu. Dokter terkenal gimana sih gitu. Banyak penuh gitu. Jadi 30-50 orang, kayak mungkin menyamai menghadap bupati, rumah bupati gitu. Dulu kan saya sering datang main-main ke rumah bupati, atau beberapa bupati kadang menerima tamu panjang itu tamunya gitu, atau orang terkenal lainnya, karena dia memberikan ini banyak sumbangan dan terkenal di satu organisasi massa dan yang lainnya gitu. Jadi siapa yang nggak kenal dia gitu. Saya ini nggak apa-apa. Kalau seandainya ketenaran, dia lebih tenar gitu, jauh lebih tenar daripada saya atau dari siapapun. Kalau kebahagiaan itu dinilai hanya dari kepintaran, dia lebih pintar gitu, canggih orangnya, tenang, kalau ngomong enak banget gitu. Terus kalau kebahagiaan itu dinilai dari sumbangan, dia nyumbangnya lebih banyak. Saya tahu dia nyumbang kemana-mana, dari mulai sosial sampai ormas gitu, disumbang semua, sehingga makanya banyak orang kesana semua. Dan saya nyaksikan sendiri bagaimana dia nyumbang gitu, karena dia salah satu penyumbang di Yayasan Laskar Pelangi, yang sekolah yang saya dirikan gitu, sekolah wajib gak bayar gitu. Dia salah satu penyumbangnya. Terus mudah-mudahan soal timah, tapi nggak tahu, wallahualam bishawab ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan, tapi nggak ngerti ya. Kalau bunuh diri kan susah gitu. Nah terus kalau kebahagiaan itu hanya dinilai dari jabatan dia udah tinggi sekarang, meskipun sekarang pensiun ya. Dia di salah satu kantor pemerintah, jabatan tinggi sekali gitu. Tapi kenapa bunuh diri gitu? Memang saya dengar ya, kasusnya bukan satu. Kapan hari saya sekarang ini lagi kuliah kan, kuliahnya S2, S3 kuliahnya, S3 di bidang hukum. Saya gugat bakil, saya masuk ke pengadilan, saya di pengadilan, dan saya kenal banyak kasus hukum di situ, pengacara top, saya belajar makanya. Jadi belajar langsung, jadi jangan takut ke pengadilan, karena ya datang aja, anggap aja kuliah kayak saya gitu. Nah ternyata apa? Ternyata saya dengar dia ada kena kasus yang lainnya juga gitu. Yang di kasus ternyata sahabat saya juga yang kena gitu, oleh dia gitu. Mungkin ya nggak tahu lah kalau dia sih ngomong, dan itu lagi bergulir tapi di perdata bukan di pidana gitu. Yang satu lagi di perdata, mungkin ada beberapa, terakhir ini pidana itu. Pidana ini kena hukuman dan nggak ngerti ya, karena mau ditahan atau gimana, karena ego segala macam-macam. Ya akhirnya katanya sih bunuh diri gitu, nembak diri di toilet ini. Ini saya cuma mau sedikit info ya. Jadi kalau hanya ketenangan, mungkin dia lebih tenang, lebih pintar, lebih macam-macam. Kenapa stres gitu? Nah, jadi intinya gini, kita akan benar-benar dianggap manusia tangguh gitu, atau bermental baja ketika kita bisa menghadapi apapun gitu. Bermental baja tuh berarti bukan kuat menahan, bukan. Kita harus pasrah dengan apa yang terjadi pada ini. Karena kalau kita hanya kita untuk menyenangkan diri, kebanyakan kita itu pengennya menyenangkan orang. Jadi kayak tadi, dia suka sekali nyumbang siapapun. Ternyata mungkin akhirnya apa coba? Akhirnya uang yang susah, yang nggak halal, kadang dia masuk gitu. Nggak ngerti ya, segala macam-macam. Sehingga apa? Orang lain seneng, dia sendiri sengsara gitu, kena kasus hukum dan yang lainnya. Jadi intinya itu. Terus yang kedua, kalau kita hanya menahan kuatnya kita, ngalu segala macam-macam, gimana ya?
Jadi kuatnya kita kadang mungkin pada saat normal masih kuat, pada saat covid sekarang mungkin kembalikan uang nggak bisa, segala macam nggak bisa, akhirnya tekanan itu tinggi sekali, sehingga karena malu dan yang lainnya ya itu tadi menyebabkan fatal stres gitu. Jadi memang faktornya banyak sekali, cuman yang saya tips yang saya berikan, mudah-mudahan saya bisa diistiqomahkan jadi orang yang kuat ya, dan patuh pada Allah gitu. Jadi intinya apa, kalau saya orang itu harus apa ya, Islam itu kan berserah diri, serahkan aja pada Allah gitu. Ketika masalah kita banyak segala macam-macam, hamparkan saja ada sholat. Ternyata sholat itu bisa ngerilis apapun kalau bisa kita tadabbur dan tafakur tentang artinya gitu. Jadi kita benar-benar dicamkan gitu, sampai kepada pengertiannya, bukan hanya apa artinya tapi pengertiannya gitu. Dan kalau udah gitu dan diatur dengan nafas yang bagus, akhirnya apa, kita bisa lebih tenang gitu kehidupan ini. Saya sebenarnya sob ya, kalau dipikir-pikir secara logika itu udah tutup beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata enggak tuh. Bayangkan ya, ibu saya gimana ya, saya ini lahir dari keluarga yang mampu, orang mampu. Kalau terus mertua saya orang mampu, kan dua-duanya gitu. Tiba-tiba saya bangkrut sob, dan itu minus lagi, miskin lagi. Jadi kalau aset saya dijual semua, itu saya masih minus 5-10 eman gitu. 10 eman mungkin lebih kalau uang sekarang loh ya, kalau dulu sekitar 5an, 4-5 gitu. Karena piutang saya juga hampir segitu aja nggak ketagih gitu. Piutang nggak ketagih dengan berbagai cara segala macam-macam, saya kena tipu segala macam-macam, habis semua gitu. Jadi kalau aset saya, nah ternyata apa? Ternyata Allah tuh kalau cuman dari satu hal ya, saya pengalaman ketika saya stres seperti itu, pada top stres, saya diamkan aja gitu. Saya intinya apa? Saya berserah diri aja, pasrah aja, ya tergantang atas ini engkau lah. Saya nggak bisa menaksirkan masa depan saya. Besok pun saya nggak tafsirkan. Yang penting saya bisa hidup sekarang, besok urusannya belakang gitu. Terus kedua, yang penting kita berniat baik gitu. Ketika saya waktu itu saya stres ya, dan saya nanya ke seorang sahabat saya, Pak Adi ya, pengusaha Chinese ya. Pak Adi tak bilang, kayaknya saya bakal bangkit lagi, ini susah banget bangkitnya gitu. Bangkit lagi mungkin butuh waktu 5-10 tahun gitu. Karena saya minus gini. Dia bilang, dia tanya kan, Wan, kamu kan nggak pernah minum keras kan? Enggak, dia bilang. Mabok enggak, main perempuan enggak juga. Terus judi enggak juga. Terus apa ya? Berarti apa? Ya berarti yang kamu lakukan, insya Allah mudah-mudahan kamu bisa balik lagi, Wan. Karena teman saya kemarin hari itu tadi sampai minus, bangkrut minus, ternyata bisa bangkit dalam hanya 2 tahun 3 tahun gitu. Kamu pasti bisa? Nggak bisa. Tapi gara-gara dia ngomong gitu, pasti bisa. Terus dia kasih contoh. Contohnya sahabat saya yang dia ngasih tahu, saya punya sahabat di Glodok waktu perusahaan itu kebakar habis-habisan semua, padahal itu barang-barang dagangannya orang. Ternyata hanya dalam waktu 2 tahun tokonya bisa 2 kali lipat besarnya gitu. Hanya saya belajar untuk membuka diri. Jadi mindsetnya, otaknya itu langsung dirubah gitu, bahwa ini bisa, mungkin bisa gitu, harus bisa gitu. Karena kan hitungan manusia kan nggak bisa, tapi hitungan Allah kan belum tentu. Tuhan kan maha kaya, yakin dulu gitu. Hanya gara-gara itu semua, akhirnya apa? Optimisme itu tumbuh. Ketika optimisme tumbuh, syukur akan tumbuh, dan kita harus sabar gitu. Jadi intinya apa? Ternyata dalam waktu nggak lebih daripada 1 tahun, saya sudah bisa bernapas lega. Meskipun waktu itu gara-gara itu hutang, kan saya banyak hutang dagang gitu. Saya tutup itu dagang daripada kena kasus. Dulu kalau stres saya mau dikasusin, mau dipidanain, sudah ada somasi. Saya bilang ke mereka salah satu terapi, saya ini bukan pengecut, bukan menipu. Saya ada aset, tunggu aset saya laku, saya bayar gitu. Dan saya biarkan sekarang ini saya karena saya di BI checking kan saya masih buruk gitu. Call 5 dulu, pernah macet. Itu butuh waktu 2 tahun untuk bersihin gitu. Nanti bersih sendiri sih gitu. Dalam artian apa? Kita tidak pinjam lagi, bersih sendiri. Akhirnya apa? Ya udah. Akhirnya saya rubah ketika saya udah oke. Saya rubah pinjamannya dari pinjaman dagang menjadi pinjaman bank gitu. Makanya sekarang ini kemarin tuh utang saya besar gitu, di atas puluhan lah gitu. Tapi alhamdulillah udah selesai, tinggal sepertiganya aja, udah selesai gitu. Tinggal sepertiga lagi insya Allah gitu, selesai. Jadi dan ketika ternyata tahun kedua saya bisa ajak karyawan saya, setahun saya biasa ajak karyawan saya bisa ke luar negeri, jalan-jalan ke Singapura. Tahun berikutnya bisa ajak seluruh keluarga aja ke Malaysia, ke Thailand. Jadi ukurannya bukan bahwa itu ini enggak, tapi dia berarti saya kan udah bisa survive gitu. Tadinya kantor nggak punya, ratusan karyawan ninggalin saya semua, tinggal hanya beberapa orang doang gitu. Beberapa orang juga orang pas-pasan gitu. Akhirnya ternyata bisa balik lagi, itu normal lagi.
dan alhamdulillah sekarang bisa survive lagi. Meskipun tadinya saya hampir kayak orang gila gitu, tapi saya biarin aja, pasrahin aja. Kalau nggak mampu, kalau kita nggak mampu mau ngapain lagi gitu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bersama. Semoga kita bisa dikuatkan semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.